udah cukup jelas kah? Atau masih belum? Sudah, kalau di saya sudah cukup jelas. Mungkin teman-teman bisa komentar di chat, kira-kira suaranya sudah cukup jelas? Kayaknya mungkin mulai aja sih. Jadi Oh gitu. aku Irvi, engineer, dan kebetulan sekarang kerja di Eropa. Jadi mungkin time zone difference-nya kayak 6 jam, uh, kurang lebih dari waktu Indonesia bagian Barat. Terus bisa ditemui di Irviva, di GitHub, atau misalkan di Slack open source project yang ada. Terus sekarang statusnya kayak kontributor aktif di Kubernetes, dan kebetulan co-chairs juga di salah satu SIG-nya, yaitu Special Interest Group. Terus ini bakalan lebih ke arah sharing-sharing gitu sih, masalah open source dan gimana caranya mungkin mulai kontrib ke open source yang ada. Terus jadi sebenarnya kenapa sih atau apa sih motivasi yang bikin orang pengen kontribusi ke open source? Biasanya pertama lebih ke arah improving software yang udah biasa dipakai. Ketika misalkan kita pakai software dan mungkin nemu sesuatu hal yang bisa diimprove dan kebetulan banyak orang yang nemuin hal yang sama, kita bisa coba bikin issues dan kemudian bikin PR buat solve atau misalkan nambahin feature yang kita mau. Terus kita juga mungkin pengen improve skills yang ada di bidang itu. Terus kita juga bisa build network dengan orang yang mungkin punya interest yang similar dengan kita. Jadi nemu kelompok di mana kita bisa belajar bareng dengan mereka. Terus kalau misalkan mungkin masih student atau misalkan belum terlalu familiar dengan bidang itu, bisa jadi ajang buat cari mentor, atau kalau misalkan udah terbiasa dengan bidang open source itu mungkin bisa jadi salah satu mentornya. Terus satu hal yang beneran kerasa itu semakin tinggi tingkat contribution-nya dan semakin tinggi posisi di open source software, kayak dituntut lebih banyak untuk bisa belajar soft skills. Atau kalaupun misalkan kita simply baru contribute ke suatu project open source yang ada, kita juga dituntut supaya bisa berkomunikasi dengan lebih efektif sama orang, karena open source project kan juga terdiri dari orang-orang yang mungkin berasal dari time zone difference yang berbeda-beda. Jadi usahakan untuk pakai komunikasi yang efektif. Terus kalau misalkan kita ada di suatu komunitas open source, kita juga bisa showcase skills yang kita punya. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu portofolio yang bisa dipakai untuk ketika kita mau ganti kerjaan atau apa. Terus ini salah satu hal yang menurutku cukup menarik untuk di-share. Jadi di sini juga banyak hal yang mungkin bisa jadi motivasi untuk contribute ke open source. Karena jujur untuk aku sendiri untuk cari job itu kadang berdasarkan dari portofolio yang ada di open source, kemudian dikontak kayak recruiter kalau misalkan ternyata mereka punya posisi untuk suatu library open source tertentu, dan sekarang banyak posisi yang terkait sama open source engineer juga. Dan of course kalau misalkan kita pengen fokus ke arah hobi kita juga butuh support our own kan. Jadi kayak make sense kalau misalkan kerja di bidang yang atau di project open source yang emang kita sering contribute di sana. Kak Irvi, Terus untuk jadi gimana sih caranya mulai untuk nemu project open source yang mungkin bisa jadi start buat kita? Jujur pertama kali ketika aku contribute itu tahun 2014, saat itu masih jadi mahasiswa tahun pertama, dan projectnya itu Lua, programming language, dan aku kerjasama sama orang-orang dari salah satu universitas di Brazil. Mereka beneran kreatornya of Lua, dan saat itu projectnya itu terkait sama Google Summer of Code, kalau misalkan kalian pernah dengar. Jadi kayak kita bakalan di pair sama mentor dan di expect buat belajar dulu
struktur repositorinya gimana, dan kita di sana bakal propose semacam changes yang pengen kita buat. Terus sebenarnya kalau misalkan dilihat lagi, contribute ke open source itu bisa aja dari berbagai level dan dari banyak project yang ada. Jadi kayak kalau misalkan dari aku pribadi sih nggak perlu terlalu mikir kira-kira kontribusi pertamanya itu bakal kayak gimana dan hasilnya itu bakal berupa apa. Terus Kak Irvi, sorry, slide-nya belum kelihatan. Terus untuk misalkan ada orang yang ngerasa gimana kalau misalkan aku masih belum cukup technical gitu kan untuk contribute ke suatu project open source. Well, technically bidang engineering itu nggak cuma tentang technical aja sih, kayak atau misalkan cuman code aja. Di sini banyak sisi lain yang mungkin bisa dieksplor, kayak misalkan example, maksudnya kodenya itu bukan langsung ke arah feature yang ada, tapi lebih ke arah example yang pengen kita tampilin ke orang-orang yang mungkin sama-sama lagi belajar juga untuk pakai library atau misalkan software open source tersebut. Terus kalau misalkan kita masih ngerasa beneran belum pede untuk bahkan provide some kind of example, kita juga bisa contribute ke documentations. Karena documentations juga sangat mungkin untuk outdated, terutama ketika misalkan kita doing some kind of changes yang lumayan gede atau biasanya major version sih. Terus kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi itu gimana gitu. Nah, di sini di open source itu kita bisa minta bantuan dari orang-orang yang emang lebih senior dan mereka udah cukup lama untuk kontribusi di repository itu sendiri sih. Jadi kayak misalkan kita bikin pull request, mereka bakal bantu untuk nge-review kode kita. Jadi kayak jangan khawatir, dan kalau misalkan emang butuh untuk tanya-tanya juga mungkin bisa datang ke mailing list atau misalkan ke chat yang di-provide sama masing-masing open source. Terus di sini kurang lebih menekankan hal yang sama dengan yang udah aku mention sebelumnya. Jadi kayak Nikita Ragunan ini salah satu steering committee di Kubernetes. Dan dia juga bilang kalau misalkan contributing is not only about code, it is about helping a community. Jadi kalau misalkan emang masih belum merasa pede untuk misalkan submit PR yang terkait code atau apa, seperti yang udah aku mention sebelumnya, bisa dalam bentuk hal yang lain. Jadi semua kontribusi pada dasarnya kayak sangat welcome di sini. Kayak misalkan simply kita nemu suatu bugs, mungkin bisa bikin issues, atau misalkan kita kepikiran untuk bikin suatu feature tertentu, mungkin bisa bring up juga di issues dan mention kenapa ini penting. Biasanya nanti kalau misalkan ada orang yang sama-sama butuh feature yang sama, mereka bakalan vote, dan sebenarnya kalau misalkan kita raise suatu features, nggak perlu takut untuk overthink gimana cara details implementation-nya. Ini bisa dipikirin nanti dan biasanya bakal ada diskusi sendiri dari member open source project itu juga. Terus code, of course, bisa dalam bentuk implementation suatu features, improving existing CI/CD mechanism, atau misalkan example as well. Jadi kayak gimana cara kita memakai library atau misalkan software yang ada. Terus patch security issues, kalau misalkan ternyata ada vulnerabilities di open source project itu, ideas, ini kurang lebih kaitannya sama kayak issues, kayak features improvement, terus documentations, dan banyak lagi. Terus apa sih yang biasanya dilakukan kalau misalkan kita pengen mulai contribute atau misalkan kita udah kepikiran untuk kontrib ke suatu project tertentu? Jadi tentunya pertama-tama kita harus tahu projectnya itu kan gimana. Jadi kalau misalkan dari pengalamanku pribadi, biasanya aku lihat license. Ini penting karena ada beberapa level restrictions dari
license suatu project, open source project khususnya. Terus lihat gimana cara kita bisa contribute ke project itu. Di sana bakal dijelasin details prosesnya gimana. Terus jangan lupa lihat juga code of conduct yang ada, dan mungkin bakalan bermanfaat kalau misalkan kita lihat governance dan documentations yang ada juga, karena dengan kita belajar governance kita bakalan lebih cepat tahu siapa yang harus di reach out kalau misalkan kita ketemu suatu problem tertentu. And then ini salah satu license yang aku temui ketika aku contrib ke suatu open source project. Jadi selain Kubernetes, aku juga contrib ke Keras. Keras itu salah satu sub-project dari TensorFlow. Itu library buat machine learning. Aku juga pernah contribute ke Planout. Itu semacam library untuk experimentations dari Facebook. Dan juga beberapa library dari Google Cloud Platform. Dan tipenya itu kurang lebih sama, ada file namanya license, dan di situ bakal dijelasin jenis-jenis license-nya apa aja. Dan mungkin kalian juga bisa lihat kayak description dari setiap license itu apa. Dan aku cantumin di sini link untuk lihat license description dari setiap license yang ada, kayak misalkan bedanya Apache sama misalkan MID itu apa. Terus biasanya di file contributing itu bakalan ada step by step gimana caranya kita bisa mulai contribute di sana. Biasanya awal-awal kita bakal disuruh untuk signing CLA. Ini salah satu CLA yang aku temuin di Google Cloud Platform karena aku juga pernah contribute ke sana. Dan Apple, Facebook, TensorFlow, Keras, dan lain-lain juga kurang lebih ada CLA agreement juga. Biasanya kalau misalkan kita belum sign CLA ini, kita pull request kita biasanya nggak bakalan di-review dulu, karena itu semacam kayak agreement atau contract, di mana oke, kita agree untuk contribute ke open source project ini, dan kita bersedia untuk mengikuti segala sesuatu yang ada di sana. Di sini juga ada sampel dari Facebook ketika aku mulai contribute ke Facebook. Dan contoh dari Kubernetes juga. Terus lihat code of conduct yang ada. At least try to be respectful to each others. Dan be nice kalau misalkan kita coba communicate ke orang lain. Dan juga kalau misalkan kita nge-review code orang lain juga. Dan biasanya bisa jadi untuk setiap open source project itu beda-beda. Jadi make sure aja kalau misalkan kalian coba lihat apa aja deskripsi yang ada di sana. Karena kalau nggak bisa aja kalian di-ban dari open source project itu misalkan. Terus biasanya setiap dari open source project itu bakal ada governance-nya. Kebetulan salah satu yang menurutku paling details itu dari Kubernetes. Jadi aku bring up soal governance yang ada di sini. Jadi kalau misalkan dari governance Kubernetes sendiri, di sini ada beberapa hal, yaitu steering committee. Itu bagian hierarki yang paling tinggi yang oversee semua SIG dan segala proses yang ada di sana. Terus nanti ada special interest group. Biasanya special interest group ini bakalan ada co-chairs sama tech leads juga. Jadi co-chairs dan tech leads ini kadang-kadang roles-nya agak blurry sih. Maksudnya kayak kita sama-sama decide the future of this SIG. Terus kayak misalkan kita juga define triage dari issues yang ada, prioritizations, setiap release cycles, dan juga improvements yang bisa kita lakukan dari setiap SIG. Dan setiap SIG ini biasanya juga bisa saling bantu satu sama lain. Kayak misalkan aku dari SIGDocs, aku berusaha improve release cycles juga. Jadi jadi Kubernetes kan release cycles-nya itu sebenarnya quarterly, dan di sana kita berusaha untuk minimize adanya
manual interventions, kayak misalkan task yang biasanya dilakukan secara manual kita coba untuk otomatisasi supaya lebih gampang aja nge-tracknya karena proyeknya udah makin gede. Terus di sana juga ada working group sama subgroup. Biasanya ini ada dalam suatu six. Terus kalau misalkan dari hierarchy contribution sendiri ada non-member contributor. Biasanya ini nggak masuk dalam orgs, tapi mereka tetap contribute. Member itu biasanya mereka udah cukup aktif contribute ke open source project itu. Terus nanti kalau misalkan udah lebih aktif lagi bakalan jadi reviewer, terus approver, dan sub-project owner. Biasanya kalau misalkan udah levelnya tech leads atau co-chairs bakalan di level sub-project owner juga, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang non-tech leads atau tech leads atau co-chairs ini ada di level sub-project owner. Terus salah satu hal yang penting itu komunikasi, kayak yang udah aku bilang sebelumnya. Jadi biasanya untuk suatu open source project itu ada mailing list, issues tracker, biasanya pakai Git sih sekarang. Terus Slack. Ini applied buat Apache project juga. Terus untuk Envoy juga pakai Slack. Google Cloud Platform juga iya. Dan Istio juga iya. Jadi most likely bakal pakai Slack sih in the end. Terus kalau misalkan issues tracker, kalau misalkan Apache itu pakai Jira. Meanwhile kalau misalkan TensorFlow, terus Apple atau Facebook atau misalkan Google Cloud Platform atau Kubernetes lebih sering pakai Git untuk issues trackernya. Terus kalau mailing list biasanya sih pakai Google Groups. Jadi kalau misalkan let's say kita udah decide project apa yang pengen kita contribute di sana, terus kita udah tahu bagian mana yang pengen kita contribute. Wajar kalau misalkan kita ngerasa terintimidasi, apalagi kalau misalkan itu pertama kalinya kita contribute di sana. Kita bisa start doing something small dan simply kayak lihat-lihat apa sih yang udah dikontrib sama orang lain based on PR atau issues yang lagi dibuka. Dan coba cari tahu siapa yang kerja di apa, karena ini bakalan sangat membantu kalau misalkan kalian stuck sama suatu hal, terus kalian bisa coba mention seorang itu di mungkin PR atau issues yang kalian buka. Terus task apa aja yang lagi di track saat itu, mungkin bisa ngelihat issues yang lagi open, terus lihat tag-nya apa. Biasanya ada beberapa tag yang emang dikhususkan buat orang yang baru kontrib di sana. Terus lihat roadmap-nya supaya tahu prioritizations dari setiap issues yang dibuka itu apa. Terus kalau misalkan kita udah lihat issues-nya, kita bisa mulai milih apa yang mau kita lakukan. Ini contohnya dari Kubernetes sih, kebetulan cuman kurang lebih dari beberapa project open source yang udah aku contrib itu sama aja, jadi bakal ada label. Kalau misalkan untuk yang beginner friendly mungkin bisa lihat help wanted atau good first issues. Most of open source project bakal punya label itu. Terus lihat issues yang ada apa di sana, terus lihat guidelines-nya apa. Dan kalian mungkin bisa mulai working on that. Terus karena open source project itu basically nggak semua orang kerja full time di sana, jadi usahakan komunikasinya itu efektif. Kayak kalau misalkan bikin PR atau issues, jangan lupa kasih konteksnya apa. Jadi itu bakalan at least ngebantu orang untuk lebih cepat paham apa yang sebenarnya kamu pengen achieve atau ide apa yang sebenarnya pengen kamu implement. Terus sebelum tanya, usahain kamu udah coba cari dulu di archive, talks, atau misalkan readme. Archive ini bisa mailing list, atau misalkan GitHub issues, atau Slack, atau apapun itu.
Dan coba keep it short and direct, jadi langsung to the point, kira-kira apa yang mau kalian achieve. Dan keep communication in public, ini important karena kalau misalkan pakai DM atau direct message, biasanya issues-nya kependam dan response time-nya bakalan lebih lama ketimbang kalau misalkan kalian keep it in public. Terutama kalau misalkan ini most likely bakal ditanyain sama orang lain juga. Kecuali misalkan ini sensitive information kayak security pages atau lain sebagainya dan emang belum ada page yang istilahnya diimplement untuk vulnerability itu. Dan it's okay buat ask questions tapi maintain expectations juga karena time zone difference-nya juga lumayan gede. Terus ini contohnya buat Kubernetes lagi. Jadi gimana sih cara submit pull request di sini? Biasanya workflow-nya itu di sini kita fork dulu repositorinya, terus kita bikin branch baru, dan kalau udah kita bakal push, terus GitHub bakalan send events ke Pro. Pro itu test infrastructure bot yang dibikin sama SIG testing. Terus Pro bakalan ngecek kalau misalkan si kontributor itu udah sign CLA atau belum, terus tracks review. Biasanya kalau misalkan dari kita sendiri sih ngeliat kayak kita ada list of kira-kira mana yang butuh di-review, mana yang enggak. Ada semacam dashboard gitu, internal dashboard. Terus kalau misalkan reviewernya udah ngasih LGTM, which means itu udah cukup bagus bagi mereka, approver biasanya bakal double check apakah make sense untuk PR itu untuk di-merge ke master atau enggak. Terus di sini Pro bakalan lihat kalau misalkan udah ada label LGTM dan approve dan di sini nggak ada label hold, GitHub bakal merge itu ke master. Atau branch atau release branch kalau misalkan case-nya adalah itu kayak enhancement features yang lagi di track di suatu release cycle. Terus setelah submit PR, ada beberapa case di sini. Pertama, nggak langsung dapat response tadi, maintain expectations karena it might take some times buat orang buat nge-review PR. Dan it's okay kalau misalkan emang PR-nya belum dijawab, mungkin bisa ping orangnya di Slack, di Six-nya, di Slack. Terus kalau misalkan udah di-review, mungkin reviewernya bakal minta beberapa changes di PR. Kalau misalkan udah back to step 1, minta review lagi di sana. Terus ada case di mana contribution-nya mungkin nggak diterima untuk saat itu. Ini agak susah sih untuk kita maintainer buat decide apakah contribution-nya harus terima atau enggak. Biasanya alasan kenapa nggak diterima itu kayak yakni pertama kayak you ain't going to need it anyway, atau mungkin itu belum jadi belum diprioritize untuk release cycle itu. Terus kalau misalkan contribution-nya udah get accepted ya, congrats, finally manage buat contribute di suatu open source project. Terus gitu aja sih paling. Thank you buat kesempatannya, dan kalau misalkan emang ada Q&A bisa ditanyain atau misalkan ya bisa ditanyain aja sih, karena basically kayak aku lebih pengen ke sharing aja. Ya, oke, thank you Kak Irvi. Teman-teman, kita masih punya waktu, jadi apabila ada teman-teman yang mau tanya ke Kak Irvi, boleh silakan langsung tanya ya. Kita masih ada waktu sekitar 4 sampai dengan 5 menit lagi. Silakan. Gitu aja sih paling. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya ke Kak Irvi? Kita masih menunggu ya, karena kita masih punya waktu. Kak Irvi, suaranya tadi nggak kelihatan ya? Sudah Kak, tadi sudah dibantu admin.
Kalau misalkan motivasi aktif di open source community sebenarnya lebih ke arah cari networking sih. Dan coba biasanya kalau misalkan bikin kayak coba pakai suatu software terus kayak belum ada suatu feature yang belum diimplement, terus lihat-lihat issues-nya, ternyata feature itu emang belum diimplement dan banyak yang nyari juga, ya udah coba contrib dan coba bikin pull request di sana. Terus kayak apa ya? Itu tadi nyari networking sama mungkin membantu diri sendiri yang lagi kesulitan untuk nyari feature yang emang belum diimplement tadi dengan cara implement itu sendiri. Terus bisa ngebantu orang lain juga. In any case mereka butuh feature yang sama yang aku pakai. Gitu aja sih, diri. Oke, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Giri Kuncoro. Ya, oke, masih ada yang mau bertanya? Pertanyaan lain? Kalau enggak, aku cuman share itu aja sih paling. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Silakan langsung tulis pertanyaannya di chat, nanti akan Kak Irvi bantu jawab ya. Oh, oke. Kenapa Kubernetes? Sebenarnya ini karena soal intern sih. Jadi awal-awal tahun 2014 intern di suatu perusahaan di Indo, terus kayak mereka coba migrate ke Kubernetes dari VM dan aku sebagai intern yang noobs banget disuruh untuk coba doing some kind of POC di sana. Dan dari sana aku mulai coba lihat-lihat Kubernetes dan sempat berhenti dulu karena emang situasinya emang entah kenapa kurang nyaman ketika contribute dan nggak tahu kenapa karena ada beberapa faktor lain akhirnya berhenti terus balik lagi aktif setelah itu. Saran supaya makin banyak anak-anak Indo yang kontrib ke open source. Mungkin pikirin benefitnya kali ya. Kayak misalkan nggak ada salahnya kita nambah network ke orang-orang dan sebenarnya ini kalau misalkan aku boleh jujur kayak kasih kesempatan buat kita untuk dilihat sama orang. Jadi kayak mungkin dari beberapa recruiter yang approach itu rata-rata mereka tahu dari project open source yang aku udah contrib. Dan itu bukan cuma Kubernetes doang, tapi beberapa company lain. Dan itu mungkin nilai plusnya sih kalau misalkan udah pernah contrib ke project yang mereka kerjain. Dan mungkin mikir itu salah satu kesempatan bagus buat dapat review dari orang-orang yang keren di sini kayak mereka yang udah jadi engineer untuk waktu yang lama mau nge-review PR kita terus kayak kita bisa dapat feedback di sana gimana cara style coding yang mungkin lebih efisien kayak ngasah technical skills kita juga di sana sih nggak ada salahnya. Kalau misalkan kontribusi warga Indonesia terhadap open source gimana ya kayak jujur aku sendiri masih ngelihatnya belum terlalu banyak sih aku nggak tahu penyebabnya apa tapi mungkin aku ngerasa mungkin lebih kayak ngerasa kurang pede juga atau mungkin kayak belum nemu benefit dari open source sendiri ya memang kayak itu relatif dari setiap orangnya sendiri sih tapi at least kalau misalkan dari aku pribadi kayak aku sempat ngerasain hal itu dan aku tahu banget rasanya ngerasa jadi fraud kind of kayak aku sempat mikir aku nggak technical enough buat ada di bidang open source tapi setelah aku ngobrol sama banyak orang aku dapat encouragement juga buat keep doing my best kalau misalkan sekarang masih belum berhasil let's say kayak di reject PR-nya ya try untuk lihat issues lain yang mungkin menarik
dan coba ngobrol-ngobrol sama orang di sana aja gitu. Karena di reject satu kali buat suatu PR itu bisa jadi kayak mungkin issues itu bakal dibutuhin di masa mendatang. Siapa yang tahu, dan mungkin bisa reopen that PR again. Jarang banget nemu cewek aktif di bidang infra. Iya, itu nggak tahu kenapa sih, tapi emang kadang ngerasa aneh tapi udah terbiasa juga. Dan honestly, mungkin bukan cuman Kubernetes doang, tapi juga Envoy, Istio, dan beberapa project cloud native, atau bahkan kayak semacam library yang di-provide sama Google Cloud Platform, atau misalkan AWS, juga aku masih ngerasa itu jarang banget sih. Bahkan untuk MLOps, kayak Kubeflow, kebetulan aku juga kontrib di sana, itu juga masih jarang. Oke. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa ditanyain. Aku berusaha jawab sebisa aku. Masih ada nih. Apa ya? Kapan bikin open source made in Indonesia? Kurang tahu sih kira-kira kapannya. Dan so far aku belum nemu sesuatu yang terlalu spesifik ke bahasa Indonesia. I mean, spesifik ke Indonesia, tapi sekarang aku juga working on some kind of personal project untuk NLP, tapi bahasa Indonesia. Cuman aku belum bikin itu public sih. Itu kayak lebih kayak library machine learning sebenarnya, bukan terkait sama cloud. Tapi emang bahasa Indonesia susah, jadi kayak masih perlu tes lagi untuk library yang aku bikin. Oke, thank you Kak Irvi. Halo Kak Irvi. Ya, Kak Irvi, suara saya terdengar? Ya, kayaknya suaranya kurang kedengar ya. Tapi boleh dibantu oleh adminnya diinformasikan ke Kak Irvi bahwa sesinya sudah selesai, dan kita ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Kak Irvi yang sudah kasih sesi sharing. Ini sebenarnya sharing session ini condongnya ke arah motivasi ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi yang baik buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang memang mau nih atau kepo di bidang open source ini. Thank you sekali lagi buat Kak Irvi. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Irvi. Thank you Kak Irvi. Great job. By the way, makasih semuanya udah mau dengerin sharing. Ini lebih ke arah sharing aja sih. Nggak terlalu technical. Karena basically aku cuma pengen encourage orang-orang untuk mulai kontrib aja. Kalau misalkan in any case kalian butuh encouragement. Aku bakalan bisa ditemuin di Slack Kubernetes juga, Irviva. Feel free to ping me kalau misalkan emang mau tanya-tanya soal open source lebih lanjut. Wow, luar biasa. Thank you Kak Irvi. Ya, luar biasa sekali. Oke, teman-teman semua, ini kita sudah berada di akhir acara. Wow, luar biasa. Dan sampai di sore hari ini masih ada 65 orang atau 65 user yang bertahan. Wow, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, karena ini udah di sesi terakhir, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih buat seluruh pihak yang terlibat, mulai dari peserta tentunya, dan juga para penyaji yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga saya ucapkan terima kasih ke para komunitas yang sudah gabung ya, atas terselenggaranya acara ini. Sekali lagi ada komunitas OpenStack Indonesia, luar biasa. Ada komunitas Cloud Native Indonesia, ada komunitas Open Networking Indonesia, dan juga ada Gamescape ID, luar biasa sekali. Ya, terima kasih teman-teman panitia yang sudah ada di ruangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kembali buat para mitra yang sudah membantu terpublikasinya acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk kelas, KLIM, GLIB, Genome ID, OpenSUSE ID, Paguyuban Linux Solo, Pasuruan Dev, dan Yayasan Open Source Indonesia, dan juga mitra media yaitu kabarlinux.id. Terima kasih banyak. Dan yang paling penting ini dia
para sponsor kita yang tentunya sudah membantu terselenggaranya acara ini. Ada gold sponsor kita yaitu VMware, thank you, yang tadi juga pagi sudah memberikan banyak informasi tentang VMware. Kemudian juga ada platinum sponsor kita, ada Bur Teknologi, thank you. Kemudian ada silver sponsor kita dari Open Networking Foundation dan juga Open Infrastructure Foundation sebagai event kontributor. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini sumpah teman-teman ya, kalau misalnya nggak lagi pandemi dan ini offline event, saya rasa ini bakal menjadi salah satu acara yang seru abis. Oke, dan juga saya informasikan kepada 50 peserta pendaftar pertama, ini akan dapat limit merchant berupa t-shirt ya, atau kaos yang nantinya akan dikirim setelah acara usai dan paling lambat 2 minggu atau 14 hari setelah acara ini berlangsung. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir atau sudah mendaftar, juga berhak mendapatkan souvenir, dan souvenirnya ini nanti akan kita kirimkan ke alamat masing-masing. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung, kepada semua yang sudah terlibat, terima kasih banyak. Saya Ega selaku Master of Ceremony, mohon maaf, pamit undur diri dan sampai jumpa di kolaborasi antar komunitas tahun depan. Terima kasih, see you guys.